Saudara, Allah ini Allah yang besar, Allah yang wakbar. Jadi kalau kawan-kawan Islam bilang Allah wakbar, kita juga percaya Allah wakbar. Tapi Allah yang besar itu telah menjelma menjadi manusia. Amin. Makanya dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, dalam Yesus Tuhan dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ini dia Allah yang kita sembah, yang kita kenal lewat Natal, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayatnya ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, siapakah Allah yang kita kenal lewat Natal? Dia Allah yang wakbar, tapi yang merendahkan diri bagi kita semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini tanggal 17 Januari, tapi luar biasa, Persekutuan Doa Eklesia Kampung Sabu Fatufeto masih merayakan Natal. Bagi saya itu luar biasa dan tidak ada masalah. Hari Kamis saya khotbah Natal Provinsi Kaltara. Jadi Kamis pagi saya berangkat ke Kalimantan Utara, turun di Tarakan, nyebrang ke Tanjung Selor, lalu Natal juga di sana. Tapi kali itu belum Natal terakhir juga. Nanti tanggal berapa lagi saya Natal di Kolbano sana. Jadi seperti Bapak Rohani tadi bilang, Bapak Lai ya, memang saya tidak pilih-pilih pelayanan Bapak. Jadi bukan masalah luar negeri, dalam negeri, atau pihotbah di sana untung berapa, rugi berapa, bukan. Ini masalah kesepakatan jadwal. Dan teman-teman dari PD Eklesia ini sudah menghubungi saya dalam waktu yang cukup lama, beberapa bulan lalu, dan kalau saya sudah iya ya harus datang begitu. Namun saya mohon kerjasama ya, kalau saya khotbah anak-anak yang menangis mungkin bisa diamankan sebentar, karena bagaimanapun mereka akan mengganggu yang lain. Takutnya orang lain mau terima firman, terima berkat, karena tangisan anak-anak dan lain sebagainya itu bisa berpengaruh ya. Jadi saya mohon Bapak Mama, kakak adik, saudara, tolong bagaimana caranya supaya aman, terkendali. Baik, karena ini acara Natal, maka saya akan memulai dengan nats Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Bapak Ibu mari perhatikan ayat ini, dan dalam hitungan ketiga saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema yang diangkat oleh teman-teman dari PD Eklesia yang ada di belakang kita ialah What is Christmas? Apa itu Natal? Jadi karena pertanyaannya adalah apa itu Natal, bukan kapan itu Natal, maka kita tidak perlu soalkan kapan. Karena tadi dalam sambutan Bapak Pembimbing bilang, kenapa bulan begini masih merayakan Natal? Ya tidak ada masalah. Apalagi sorotan dari teman-teman PD Eklesia sekali lagi, apa itu Natal? Bukan kapan itu Natal. Hari ini telah lahir, pasti ada tanggal. Pasti ada tanggal. Dan saya lihat di kalangan pendeta-pendeta itu agak sedikit berbeda masalah kapan. Kebanyakan bilang bukan 25 Desember. Tapi terakhir
Saya lihat pendeta atau hamba Tuhan Pak Bambang Nursena, dia cukup ngotot membuktikan dan meyakinkan orang Kristen bahwa hari Natal itu pas 25. Nah, kalau saya pribadi tidak terlalu repot dengan tanggal itu. Andai kata pandangan penelitian dari Pak Bambang Nursena dan kawan-kawan pendeta yang sepandangan dengan Pak Bambang Nursena, ternyata mereka yang benar, lebih baik lagi. Puji Tuhan, supaya dari kecil kita yang sudah merayakan 25 Desember ini lebih pas. Saya walaupun sejauh ini ya, karena ini bukan pandangan yang substansial, maksud saya pandangan Natal tanggal berapa itu tidak ada pengaruhnya dengan keselamatan kita, tidak ada pengaruhnya dengan apa ya, kekekalan saya dan saudara setelah kita selesai menumpang di planet ini. Jadi saya sering bilang, walaupun saya masih ada di grup yang mengatakan bukan, tapi bisa saja satu saat saya berubah. Kalau ternyata saya pelajari dan memang lebih berat ke 25, lebih baik lagi. Karena waktu saya ke Israel sendiri, saya ketemu dengan dua orang yang memberi informasi beda. Yang satu orang Muslim Palestina, namanya Caleb. Caleb ngotot bukan. Tapi yang satu nama Jerias, orang Yahudi Kristen. Ini dua-dua pintar. Jerias menjelaskan pas 25. Dia bisa buktikan. Iya, tapi itu kan ada salju bla bla. Dia bilang mau salju mau apa kok, Tuhan Allah po anak yang lahir. Emang dia tidak bisa bikin anak tipe anak, gampang saja. Tapi menurut hitungan dia pas 25. Nah, jadi saya tidak bermaksud ini kita pilih yang mana. Kita santai-santai saja. Ini kan bukan sesuatu yang mengganggu prinsip-prinsip iman kan. Tapi kalau saya pribadi, kalau 25 lebih baik lagi. Jujur saja, saya ada di kubu bukan 25, maka ternyata pandangan sana sini ternyata jatuh pas 25. Oh haleluya, lebih baik lagi. Jadi saya masih mempelajari. Mungkin kalau Tuhan berkenan 25 Desember 2023, siapa tahu saya sudah punya pandangan yang kuat. Apakah saya tetap di bukan 25 atau 25. Tetapi itu tidak membenturkan kita satu dengan yang lain. Toh yang 25 tetap merayakan 25, yang bukan 25 juga merayakan 25. Dan sukacitanya sama, semangatnya sama, rasanya sama. Nah itu luar biasa. Tetapi sudah, kita tinggalkan sebentar tentang 25. Kita fokus kepada tema dari teman-teman PD Eklesia yang membuat satu pertanyaan, what is Christmas? Apa itu Natal? Nah, ini juga tentu banyak. Setiap pengkhotbah bisa mengkhotbahkan dan menjelaskan apa itu Natal menurut pandangannya. Dan tentunya kalau pengkhotbah yang sungguh-sungguh pelayan firman, ketika dia mengartikan sesuatu itu tidak bisa tidak. Pasti dia berserah pada pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang memberi iluminasi, sehingga semua ayat-ayat yang diilhamkan ini dia mendapatkan iluminasi, mendapatkan penerangan dari Roh Kudus, sehingga dia menjelaskan dan pendengar atau jemaat sekalian menarik berkat, mendapatkan berkat dari pemberitaan firman tersebut. Apa itu Natal menurut Pendeta Mel Atok pada malam ini? Natal adalah cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Titik. Apa itu Natal? Natal adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Bapak Ibu jemaat, mengenal Tuhan itu harga mati. Itu kebutuhan utama kita. Bapak Ibu tidak kenal Pak Jokowi, Bapak Ibu tidak akan binasa. Bapak Ibu tidak kenal calon presiden yang nanti 2024. Entah siapa. Apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo,
apakah Pak Anies atau Pak yang lain, andai kata kita tidak kenal mereka, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Pendeta Melatok, itu keterlaluan. Ya, iya, makanya kita satu kampung, orang Kupang sama, memang tidak apa-apa juga, sudah terlalu itu, ya kan? Apalagi lingkungan Fatu Veto ini kan, waduh, dari Pendeta Melatok belum dikenal, belum sesibuk sekarang. Fatu Veto adalah salah satu tempat yang menerima saya, mendukung saya, mendoakan saya. Sampai hari ini Tuhan buka pelayanan ke sana kemari. Jadi saya tidak bisa lupa saudara-saudara saya di Fatu Veto, ya, khususnya 5 PD gabungan. Saya tidak tahu kalau eklesia gabung atau tidak. Kalau mau gabung jadi 6. Ini belum gabung kok, memimpin? Belum, nanti gabung saja. Ini dari gereja mana? Kota Kupang. Oh, sama juga Gemit, Kota Kupang semua. Lebih gabung, kita bersatu padu, nama Tuhan dipuji dipermuliakan melalui Gemit Kota Kupang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak kenal mereka ini, termasuk tidak kenal pendeta siapapun, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kenal Tuhan, ini bahaya. Secara jelas dalam Hosea 4 ayat 6 bagian awal, ya, ini ayat mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan seterusnya. Tidak kenal Pak Lai, tidak binasa. Tidak kenal Pak Budi, tidak binasa. Tidak kenal Pak Roy, tidak binasa. Tidak kenal Kakak Yo, tidak binasa. Tapi kalau tidak kenal Tuhan Allah, binasa. Amin, Bapak Ibu. Makanya di Hosea yang lain, ini pasal 4 ayat 6 nih, pasal 6 ayat 3, dia dorong, ayo berusaha kenal Allah sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu lihat. Marilah apa? Kita mengenal dan apa? Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia ajak, ayo kenal Allah. Dan bukan kenal yang biasa-biasa. Usaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena persoalan yang tadi, kalau tidak kenal, habis kita semua. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya tidak binasa? Kenal Allah. Kenal yang bagaimana? Yang sungguh-sungguh. Kenal yang bagaimana? Harus ada usaha. Nah, sekarang ada problem atau ada soal di sini. Tidak kenal Allah binasa. Bahkan kita diminta berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Tetapi ada masalah di sini, Bapak Ibu terkasih. Kita ini mau mengenal Allah dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, otak kita, hati kita, semua yang ada pada kita yang serba terbatas ini. Sedangkan Allah itu tanpa batas. Allah itu Allah yang luar biasa. Makanya kalau kita mau mengenal Tuhan dengan kekuatan atau usaha kita, mungkinkah itu bisa terjadi? Bandingkan dengan ayat-ayat yang berikut, ya. Dalam Ayub pasal 11 ayat 7. Perhatikan, ya. Ayub pasal 11 ayat 7. Ini ayat bilang begini, Bapak Mama. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Pertanyaan jenis ini, kalau ada di Alkitab, jawabannya pasti tidak. Ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tidak bisa. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ayatnya yang ke-8. Tingginya seperti langit. Ya mana bisa. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Makanya ada pendeta bilang begini, kalau Allah sudah bisa
dikenal dengan usaha seseorang, dengan otaknya, pikirannya, penjelasannya, maka sebenarnya itu bukan Allah lagi. Masa yang terbatas bisa menjelaskan yang tanpa batas? Masa ciptaan bisa menjelaskan sang pencipta? Padahal ciptaan punya otak ini, minta maaf, besar hanya seperti bakpao atau roti kukus yang ukuran bakpao. Iya kan? Lalu kita punya otak yang terbatas ini, mau gali Tuhan Allah yang tak terbatas, tidak mungkin. Makanya seorang bapak gereja namanya Agustinus, dalam kepenatannya sangat penat, karena dia seorang rohaniwan, seorang pemikir, seorang teolog. Ada saat di mana terlalu banyak belajar, terlalu banyak pikir, sampai dia buntu. Waduh, ternyata saya rohaniwan yang ditugaskan menjelaskan Allah, tapi kok ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh saya tentang Allah itu. Maka dalam satu peristiwa, dalam satu versi, katanya dia mau pengen refreshing, bikin tenang dia punya otak. Dia pergi ke pantai, mau refreshing. Sampai di pantai, waduh, sejauh mata memandang lautan yang luas, lautan lepas yang luas, kelihatan tidak bertepi. Lalu sementara dia memandangi lautan yang indah itu, datanglah seorang anak kecil bawa kasih dia tempurung kelapa. Anak itu pergi begitu saja. Lalu ada yang suara di hatinya bilang, coba timba itu air laut pakai tempurung kelapa itu. Tempurung kelapa yang sudah setengah begitu, yang bisa air masuk. Lalu dia timba air laut ini. Lalu itu suara mengingatkan dia, otakmu ibarat tempurung kelapa itu. Allah ibarat lautan yang ada di depanmu. Yang kau bisa jangkau tentang Allah sebatas yang kau bisa tampung di tempurung itu. Tapi yang tidak bisa kau jelaskan, lihat lautan lepas itu. Jadi saya pikir penggambaran pengalaman bapak gereja bernama Agustinus itu luar biasa. Otak kita kayak tempurung. Apakah kita bisa menampung seluruh air laut di lautan lepas itu? Tidak bisa. Begitulah otak kita yang terbatas ketika mau berusaha mengenal Allah dengan belajarlah, dengan usahalah, tidak mampu. Makanya di Ayub pasal 36 ayat 26, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu apa? Besar. Tidak tercapai oleh apa? Pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Bapak Ibu. Jadi makanya saya bilang, kalau hanya perdebatan beda tanggal apa, maklumlah, otak-otak terbatas semua, jadi maklumlah. Atau ada selisih paham pandangan tertentu, sepanjang tidak berpengaruh dan tidak menyesatkan orang, berkaitan dengan doktrin-doktrin mendasar dalam Kristen, saya tidak terlalu ribet, tidak terlalu urusan ya begitu-begitu ya. Saya tahu kok tentang Tuhan ini tidak habis-habis. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah banyak kali. Ini seulang lagi. Sampai kitab Bilangan semua habis, mau lanjut lagi. Baca terus. Banyaknya saya tidak mengerti. Jadi Bapak Ibu pikir, oh ini khotbah keliling pas tahu semua. Tahu semua dari mana? Pendeta Billy Graham bilang baca saja, tidak mengerti. Nanti kalau kau baca sungguh-sungguh, yang penting kau ingat itu ayat, tidak mengerti tidak apa-apa. Tapi nanti ada satu peristiwa di mana kau alami satu masalah, itu ayat nanti jadi hidup. Itu ayat seolah-olah hidup saat kau hadapi itu. Oh, ini saya sudah pernah baca. Ini penyerapan praktisnya sekarang. Saya hadapi di kantor saya, hadapi di rumah tangga saya, masa muda saya, bisnis saya, pelayanan saya. Jadi kau baca saja. Soal bikin mengerti, Roh Kudus bantu. Ini bukan ajaran supaya malas belajar, bukan. Ini ajaran supaya tahu bahwa kita punya otak ada limit. Jelas sudah Bapak Ibu. Sulit mengenal Allah dengan kekuatan kita sendiri. Sedangkan ayat tadi bilang tidak kenal binasa,
Tapi sekarang mau kenal, susahnya minta ampun. Ini bagaimana ini? Maka ketika kita bertanya, what is Christmas? Apa itu Natal? Natal adalah tindakan Allah memperkenalkan diri kepada kita. Karena tanpa itu kita tidak kenal Dia. Satu-satunya cara kita bisa mengenal Allah adalah apa? Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang setuju beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Cuma ini satu saja, tidak ada cara lain. Allah harus perkenalkan diri kepada kita. Melalui siapa? Anaknya. Makanya dalam Matius 11 ayat 27, anaknya bilang begini. Perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain apa? Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bandingkan juga Yohanes 1 ayat 18. Firman Allah berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Lalu mendengar itu, Filipus bilang, Tuhan Yesus, kasih tunjuk Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus bilang, Filipus, kalau di Fatfeto Filipus bernama Ipu. Ipu mengi, lu dengar. Ini Ipu dari Seba. Ipu mengi. Lu sudah ikut saya begini lama, kok lu bisa tanya? Kasih tunjuk Bapa, woi. Siapa mengenal aku, sudah lihat aku. Lihat Bapa. Kau tanya lagi Bapa di mana? Perhatikan dulu ayatnya yang ke-8 dari Yohanes 14. Kata Filipus kepadanya, karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, dan seterusnya. Lalu dia bilang begini, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini artinya, aduh, dapat Bapa, dapat semua. Tapi Tuhan Yesus bilang sama dia begini, ayat 9, ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Ipu mengi, ya. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Hah? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tambah lagi 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu jemaat, jelaslah sudah bahwa kehadiran Yesus melalui peristiwa kedatangan pertamanya yang bernama Natal. Kedatangan kedua kan hari penghakiman yang kita ada tunggu, toh? Ada namanya first coming, ada yang namanya second coming. Kedatangan pertama, kedatangan kedua. Nah, kedatangan pertama itu untuk membawa Bapa kepada kita, memperkenalkan Allah kepada kita. Karena di Hosea Allah sudah bilang, tidak kenal saya kalian mati. Allah tidak mau kita mati. Maka Allah melalui Yesus kasih kenal Bapa kepada kita semua. Itulah Natal. Amin. Sekarang kita gali lebih dalam. Siapakah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus di dalam Natal? Yang pertama, Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus melalui Natal adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Itu dia. Itu hal yang pertama kalau kita belajar tentang Natal. Siapakah Allah yang diperkenalkan melalui Natal? Melalui Natal, Dia sedang mau kasih tahu kita semua. Kalau Anda pernah kecewa dengan janji-janji di dunia, kan janji di dunia ini banyak yang melukai orang. Janji pacaran, ya toh?
Ada yang pacaran. Janji ini, itu. Ternyata tidak jadi. Kemarin saya sampai di satu daerah tertentu. Yang jemput saya. Akhirnya ambil waktu curhat kepada saya dan istri. Pokoknya terluka, kecewa. Sudah pacaran, lalu sudah beli aset segala macam. Sudah bersama, sudah. Rumah, tanah, mobil, itu miliaran rupiah. Pacaran model apa sampai aset miliar? Tapi 5 tahun berjalan, darah Yesus berkuasa. Hancur lebur. Langsung akhirnya, ayo kita rapat kembalikan aset-aset. Akhirnya bagi lagi, benar? Bagi aset-aset kembali. Tidak jadi, ini kau janji omong kosong. Kau bilang cinta ini, itu, segala macam. Tahu-tahu bohong. Beberapa waktu terakhir, orang datang, aduh ini memang beta hadapi ngeri juga. Tapi ya itulah pendeta, mesti dengar. Bukan cuma janji pacar, sampai selevel nikah. Saya tahu seomong dan jemaat, ini nikah dan pendeta. Di bayangan orang ini, kalau nikah dan pendeta, rumah tangga akan dipenuhi oleh damai dari surga. Ini pasangan kita nih hamba Allah, pengkhotbah. Damai, damai dari mana? Pendeta karena rohani tinggi, rasa rohani tinggi, sering angkat tangan di mimbar berkati jemaat jadi Allah Tuhan, bawa berkat, standar rohani mulai tinggi, sombong rohani. Yang pendeta ibu, suaminya tidak ada harga, suaminya kayak babu dalam rumah. Karena ibu pendeta merasa dia pendeta, dia tidak bisa bedakan mana kependetaan, mana fungsi peran sebagai ibu rumah tangga. Biar pendeta, tapi kau ibu rumah tangga. Dalam hukum gereja atau dalam aturan gereja, kau pemimpin. Tetapi dalam rumah, suami pemimpin. Nah, dia bawa ini aturan gereja, dia geser aturan rumah tangga, dia terapkan aturan gereja di rumah tangga. Tidak bisa. Bagi Anda yang pendeta perempuan, Anda ada suami, Anda pemimpin di gereja, dan suami Anda wajib mentaati Anda. Tapi kalau di rumah, Anda yang dengar dia. Itu demi keteraturan. Tuhan sudah beri wewenang, otoritas buat kita di bidang-bidang kita masing-masing. Di kantor ada orang yang dapat otoritas, di rumah tangga ada, di gereja ada, dan seterusnya. Tidak hargai suami. Pokoknya suami ini bukan pendeta, tapi Tuhan kasih ingat suami. Pas mau pindah tugas, suami larang. Karena suami kenal di tempat tugas baru ini, pernah ada ibu pendeta yang hamil dari pemuda. Selingkuh, ibu pendeta selingkuh dan pemuda. Mungkin palu-palu terlalu apa, akhirnya terjadilah pemaluan itu, begitu ya. Akhirnya mamtua karena palu hamil. Nah, saudara-saudara, suami seperingatkan tidak mau. Akhirnya betul, mamtua jatuh. Ada gereja tuh yang heran, tiap kali ada pendeta perempuan, ada bapak-bapak hidung belang yang merasa punya duit. Apalagi kalau gereja sedikit di desa-desa, nah itu orang-orang Baduy itu yang paling punya power tuh. Godain ibu pendeta dan seterusnya. Janji apa lagi? Janji politik. Ini tahun politik ini sekarang. Nah inilah janji-janji mulai bermunculan. Semua gaya foto, saya tidak persoalan dengan gaya. Mau begini kah? Iya kan? Mau begini kah secara psikologi? Secara psikologi yang begini ini paling menyedot. Ini secara psikologi. Bahasa tubuhnya, gesturnya itu. Nah. Kalau yang begini dia sering kalah ya. Kayak agak jahat apa? Coba sekali-sekali begini, sekalian doa. Saya tak usah lihat supaya kan Anda butuh dilihat, Anda tidak usah lihat orang, doa sesudah. Mungkin itu lebih baik ya. Karena kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Walaupun mungkin tipu. Begitu. Ini saatnya orang mulai
Tidak apa-apa, saya kalau punya kenalan, saudara yang punya talenta berpolitik, saya dukung. Tapi saya selalu ingatkan, ingat tuh, jangan kampanye lain, bikin lain. Tidak boleh, itu penipu. Dan kita ini sudah terlalu kenyang dengan tipuan-tipuan, janji-janji politik yang isinya menepatinya tahun pertama. Masa tahun kedua, ketiga tuh mulai dingin. 3 bulan terakhir dong bangkit lagi. Karena mau pilih ulang. Kan begitu. Tetapi melalui Natal ini, Bapak Ibu jemaat, siapakah Allah yang diperkenalkan lewat Natal? Dia Allah yang setia pada janji-janjinya. Kapan dia janji dia mau lahir? Kapan dia janji dia mau datang? Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, janji itu sudah diberikan di Kejadian 3 ayat 15, di mana ayat itu berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berita tentang Yesus. Ini disebut dalam ilmu teologi, ini Injil pertama. Injil pertama itu sudah ada saat manusia pertama jatuh dalam dosa. Berita tentang Yesus datang. Siapa yang akan meremukkan kepala setan? Keturunan perempuan. Siapakah manusia yang lahir di bumi ini yang hanya berasal dari perempuan? Cuma satu, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang lahir dari keturunan perempuan. Maka janji ini tentang Yesus. Istilah Yunaninya proto-evangelium. Evangelium. Injil pertama. Jadi, pada orang tanya, Pamel, kira-kira Adam dan Hawa masuk surga atau tidak? Tergantung mereka percaya ini atau tidak. Karena ini janji pertama kepada mereka. Lalu Musa tulis, kita baca semua. Tapi ini pertama-tama pada Adam dan Hawa. Kalau mereka imani ini, mereka ada di surga. Sebab tidak ada data eksplisit kasih tahu Adam dan Hawa di mana. Jadi kalau mereka percaya, berarti mereka ada di surga. Anda percaya Yesus juga, Anda mati masuk surga, baru tanya di malaikat kah, di Simon Petrus kah, atau kalau saudara buka ketua rayon mati masuk juga. Coba tanya dia. Tapi masalahnya kalau ketua rayon buat main judi pasti tidak masuk. Karena ada cerita itu. Ini ada cerita, cuma cerita, tapi cerita ini sifatnya menyindir sebenarnya. Bila ada jemaat itu mati masuk neraka, ketemu pemimpin pujian. Pemimpin pujian di neraka nih, jadi ini udah kabas-kabas happy sama jemaat. Heka di sini juga. Juni WL, diam. Bapak Gembala ada di dalam. Jemaat WL dan bagian sekali. Bapak masa neraka. Nah, jadi pastikan Anda masuk surga. Amin. Syaratnya cuma apa? Terima Yesus sungguh-sungguh. Titik. Nanti Roh Kudus bantu kita berbuat baik. Nah, kekasih-kekasih Allah, setelah itu dia turun kepada Nuh, dia turun kepada Abraham, dia turun kepada Musa itu janji, dia turun lagi kepada Daud, kepada semua Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi kecil itu sampai Maliaki. Kitab terakhir dari perjanjian lama, semua janji tentang Yesus. Makanya Bapak Ibu kalau ingat bagaimana Klopas dan temannya tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus, lalu Yesus datang membukakan selubung di mata mereka. Lalu menurut catatan dokter Lukas 24 ayat 27, waktu Yesus ngomong kepada Klopas dan temannya itu, Lukas mencatat begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, Yesus jelaskan kepada Klopas dan temannya, apa yang tertulis tentang dia dalam apa? Seluruh kitab suci. Yang dimaksud seluruh ini perjanjian lama. Waktu itu Matius sampai Wahyu belum ada. Jadi kitab sucinya PL, perjanjian lama.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam apa? Seluruh kitab suci. Mulai dari mana? Dari kitab-kitab Musa. Kitab-kitab Musa apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuk. Dan segala kitab nabi-nabi. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Semua inti pemberitaan siapa? Yesus. Amin. Berarti kedatangan yang pertama itu telah dijanjikan. Dan Allah yang kita kenal melalui Natal, dia pegang janjinya. Tepat pada waktunya, genap waktu yang dia tetapkan, Yesus lahir. Mana ayatnya? Galatia 4 ayat 4. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi apa? Setelah genap waktunya, maka apa? Allah mengutus siapa? Anaknya yang apa? Lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kapan? Setelah genap waktunya. Siapakah Allah yang kita kenal lewat Natal? Dia Allah yang menepati janji. Amin. Bapak Ibu, janji di Alkitab itu belasan ribu janji. Dan sebenarnya kita anak Tuhan harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu ayat, coba 1 Korintus 1 ayat 20. Saya ada yang saya masuk. 2 Korintus 1 ayat 20. Ini dia maksud saya. Saudara dengar? Semua janji Allah itu diaminkan di dalam Yesus. Mari kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi apa? Semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin, untuk memuliakan Allah. Makanya kenapa di persekutuan, bahkan di gereja, kalau Anda mendengarkan khotbah dan Anda tahu ini janji Allah, ini kebenaran, orang boleh diam, Anda boleh berteriak amin. Itu keren. Itu kenapa orang berteriak amin saat berdoa atau saat dengar khotbah. Jadi itu bukan teriakan asal bunyi. Memang ada juga yang tidak ada hujan, tidak ada angin, amin. Nah, itu saya mau tempeleng dia sebenarnya. Kita ada ngomong lain, amin, amin, amin. Berbuka amin satu kali lagi, di nobel. Amin, 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 amin. Itu bikin kacau. Yang masuk otak dong, ya kan? Jadi amin itu yang pas gitu loh. Itu harus diaminkan Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau ada orang memperkatakan dia kirim ayat, Anda balas WhatsApp-nya, amin. Jangan asal balas, bilang itu amin dari segenap hati. Masalah waktu saja akan terjadi. Karena Yesus adalah ya bagi semua janji itu. Bapak Ibu, ini menarik ya. Saya tertantang dengan tema Anda, makanya saya harus menjelaskan ini bagi kita. Jadi dengar khotbah itu harus konsentrasi supaya pas. Oke lah, mungkin suara tidak keluar, tapi di hati sudah bilang amin. Kalau bisa keluar lebih baik. Awas setengah amin. Iya, harus mulai agak naik amin. Kalau setelah lalu emosi sampai semua yakin amin. Sampai pendeta juta doa. Itu tidak ada apa, kerasukan tidak, ini menjiwai. Boleh kok, jangan terlalu yang kegematar begitu, tak usah juga. Bapak Ibu, kata orang lagi, ini hamba Tuhan meneliti, puji Tuhan saya dapat gratis sih. Saya berangkat, saya tahu Bapak Ibu belum dengar. Kalau sudah dengar dikuatkan lagi. Katanya janji Tuhan, penguatan Tuhan tentang bilang jangan takut. Di Alkitab itu, Bapak Ibu tahu ada jumlah berapa? Ada 365 kali. Satu tahun berapa hari? 365 hari. Artinya setiap hari ada kemungkinan punya ketakutannya sendiri. Tapi untuk setiap hari itu, orang yang sudah mengenal Allah dalam Yesus, dia akan diyakinkan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab dia berjanji apa? Aku menyertai kamu. Siapakah Yesus waktu dia lahir? Salah satu gelarnya Immanuel, God is with us. Allah beserta kita. Jangan takut. Yang belum nikah, jangan takut. Amin.
Yang sudah menikah dan belum ada anak, jangan takut. Yang sudah ada anak tapi kebablasan, tidak sesuai dengan ini 2 jari lagi, ayo KB. Saya di kampung pula, kampung KB. Beta tuh kalau khotbah lihat apa jadi poin. Saudara yang salah, saya suruh gambar ini. Su tempel begini, majari 7. Pari anak 7 yang gambar ini lah. Dia yang gambar. Dia tambah sampai 6. Dulu gambar untuk. Kalau beta aman, beta sana gambar, beta pun 4. Saudara gambar baru 5. Kalau mau begitu lah, kasih buka 3 jari biar semua sekali. Punya anak lebih dari 2, lalu Anda khawatir, jangan takut. Kenapa? Allah tidak mungkin kasih Anda motor kalau Allah tidak siap bensin. Percaya? Allah tidak mungkin kasih Anda memiliki kulkas kalau kulkas itu kosong selama setahun. Tidak mungkin, mesti isilah ikan-ikan, ya toh? Ka Iwan Bela numpuk ikan masuk, ame isi, ya kan? Harus ada ikan. Masa dia kasih anak lalu dia tidak memelihara, omong kosong. Tapi banyak anak terlantar. Itu kan saya sudah cek, orang tuanya memang sudah anak banyak, tidak takut Tuhan, makanya Tuhan tampar. Itu beda kasus. Anda kepala batu. Tapi orang yang setia, John Calvin bilang begini, tidak mungkin orang anak Tuhan dan minta-minta roti. Kalau ada anak Tuhan hidup susah, itu karena dia tidak mempraktekkan Yohanes 3 ayat 16 secara Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga janji. Ini juga janji. Tidak ada orang cari Tuhan menderita, tidak ada. Pasti cukup. Makanya ada orang curhat sedikit menderita. Beta malaikat beramas lu di persekutuan doa. Bersaksi minggu kemarin dia menderita, minggu berikut dia menderita. Wih, setiap minggu lu menderita, cek dulu. Kalau menderita dari minggu ke minggu, dari buka persekutuan sampai tutup November tahun depan, dia tetap. Saudara, setelah itu masalah yang 2 minggu saya sudah bersaksi 2 minggu lalu, yang ini jujur lebih parah lagi. Kau tahu sampai dengar, lu bisa rem, 2 jam terlalu bukan batasan mau dengar. Kau ini juga banyak, lupa punya masalah yang lebih berat lagi yang 2 minggu lalu. Kita pikir bersaksi 2 minggu lalu tuh masalah, entah 2 minggu berikut ini bahagia, jalan keluar, tambah parah. Maksud saya gini loh, anak Tuhan juga dikaruniakan menderita, tetapi bukan menderita sampai yang membesar-besarkan penderitaan, tidak ada. Orang itu jemaat Makedonia itu andalan saya kalau saya khotbah, itu menderitanya minta ampun, tapi masih menabur, masih bantu orang. Nah itu menderita apa? Itu nama menderita yang diberkati. Menderita model apa kau bantu orang? Itu luar biasa. Jadi menderitanya Tuhan itu beda, bukan menderita karena tidak cari Tuhan, itu menderita karena mau naik kelas dalam iman. Amin, Bapak Ibu jemaat. Amin. Jadi siapapun kita yang hadir di sini, dengar firman, pegang janji Tuhan, karena tidak ada janji seperti janjinya. Mari buka Mazmur 12 ayat 7 sama-sama. Jemaat baca dulu. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah yang teruji, bagaikan perak yang teruji. Tuhan tidak seperti manusia. Bilangan 23 ayat 19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga apa? Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga apa? Ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Kalau saya, Anda harus kasih ingat, seperti tanggal 17 nih, jujur Bapak sama Bapak lain, untung dong kasih ingat. Bet semua terima berangkat di luar, untung ini terima, kasih ingat.
Betul, wih, Bapak. So, akhirnya saya datang, betul Bapak. Beta ini pelupa, beda dengan Tuhan Allah. Jujur, ini saya bandingkan dengan diri saya. Saya pernah di rumah ada enak-enak makan, bermain dengan anak. Orang telepon 11:30. Bapak ketosu lagu firman darah Yesus. Natal di satu dinas. Baru-baru nih yang tahun nih. Wih, itu beta lari salah-salah. Saudara lihat ini, pelupa berat. Kadang-kadang catat juga, tapi tidak lihat kembali. Aduh, kacau. Itulah saya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Berharap pada Dia, percaya pada Dia. Tuhan hebat. Doa. Ini saya agak cepat. Konsentrasi luar biasa ini. Yang paling fokus ini opa-opa deh, oma-oma. Ini dulu baru opa-opa, oma-oma keren. Siapakah Allah yang diperkenalkan melalui peristiwa Natal? Yang pertama, Dia Allah yang menepati janji. Yang kedua, Dia Allah yang merendahkan diri. Saudara, Allah ini Allah yang besar, Allah yang wakbar. Jadi kalau kawan-kawan Islam bilang Allah wakbar, kita juga percaya Allah wakbar. Hanya mungkin kawan-kawan Islam ya lebih menonjolkan wakbarnya. Kalau kita wakbar, dia tuh kalau bahasa teologi bilang transenden. Dia Allah yang transenden, Allah yang maha besar, nun jauh di sana. Tapi sekaligus Dia Allah yang imanen. Karena Allah yang maha besar itu berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Kalau ada orang dengar, buka pintu, aku masuk. Amin. Allah ini Allah yang maha besar, terlalu besar. Sampai Salomo selesai bangun bait Allah, Bapak Mama tahu? Selesai bangun bait Allah, Salomo doa. Dan dalam panggalan doa Salomo di 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Salomo bilang begini Bapak Ibu. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Bapak Ibu lihat, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Allah. Mau galaksi yang mengatasi segala galaksi tidak mampu memuat Allah. Tata surya tidak ada apa-apanya dibanding dengan galaksi kita, Bima Sakti. Di sekitar Bima Sakti ada miliaran galaksi lagi. Itu semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memuat Allah. Salomo baru selesai bangun bait Allah. Salomo bilang, apalagi ini bait Allah, tidak mungkin muat Allah. Nah, Anda bisa bayangkan Allah itu sebesar apa? Melihat ciptaan Allah saja kita sudah kagum. Alam semesta begini besar, itu pun tidak mampu memuat Allah. Nah, Allah sebesar apa? Tapi Allah yang besar itu telah menjelma menjadi manusia. Amin. Makanya dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, dalam Yesus Tuhan dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ini dia Allah yang kita sembah, yang kita kenal lewat Natal, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, siapakah Allah yang kita kenal lewat Natal? Dia Allah yang wakbar, tapi yang merendahkan diri bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang merasa kita sudah kaya, kita punya pencapaian lahiriah, ingat ini poin, kita langsung merendahkan diri. Amin. Saudara, ini luar biasa. Kalau orang menyombongkan diri kan sudah pergi luar negeri, aduh. Tuhan itu jangankan luar negeri, luar angkasa pun tidak sanggup menandingi Allah. Apalagi cuma Singapura, Malaysia, Dili.
Manusia tuh sifat dasarnya tuh sombong. Setan tahu itu, makanya setan goda manusia di Taman Eden. Karena setan tuh jatuh gara-gara sombong. Maka setan mau menjatuhkan manusia dengan dosa yang sama. Dan ternyata berhasil. Tumbang. Apalagi kita orang persekutuan doa nih, ini kasih nasihat saya. Mama Yodo ini lebih pengalaman, Mampeno lebih pengalaman. Ada yang dia baru bertobat 2 bulan, masih semua khotbah. Dia mau jadi ketua persekutuan, tidak bisa itu. Kalau ikut aturan Alkitab yang mengatur seputar tata gereja, semua sinode gereja itu pusatnya Alkitab. Orang baru bertobat itu tidak boleh dikasih percaya terlalu berat. Yang memimpin itu bahaya sekali. Lihat ini ayat nih, 1 Timotius 3 ayat 6. Nanti dia sombong kayak setan, lalu kena hukuman seperti setan kena hukuman. Perhatikan Bapak Ibu, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi apa? Sombong dan kena hukuman iblis. Iblis tuh kena hukuman gara-gara sombong. Ini ayat tuh maksud begitu. Jadi kalau orang jadi sombong rohani, nah nanti dia kena model kayak iblis kena. Jadi Bapak Ibu, maksudnya begini, PD Eklesia seumur berapa tahun nama? 2. Inayai. Baru 2 tahun toh. Jadi karena ini di bawah naungan Gemit Kota Kupang, saran saya apa-apa konsultasi gereja. Lalu minimalkan ada rayon atau apa? Ada hierarkinya. Itu cara anak Tuhan melihat kepemimpinan. Bukan hantam kromo, tubruk, tabrak. Ini bisa lihat. Ini apalagi kan penglihatan. Kalau ada yang dapat karunia, hati-hati. Uji baik-baik. Jangan lupa, wih, bisa lihat toket. Andai kata lu lihat toket, jangan karena kau melihat toket lalu kau tidak lihat lagi ketua rayon. Lihat itu ada tuh pemimpin di situ. Jangan sembarang-sembarang. Kalau bingung lapor gereja. Ada badan pengurus persekutuan doa tingkat jemaat. Tak usah ke sinode dulu. Tingkat jemaat ada. Saudara, saya fair. Saya bukan Gemit, tapi saya tahu aturan. Karena saya bermitra dengan Gemit. Bapak Ibu. Jadi saya di luar Gemit, tapi sangat paham Gemit. Nah, tolong catat itu. Kependetaan saya di luar kependetaan Gemit. Tapi saya ngerti aturan Gemit. Makanya saya tidak sembarang. Kalau diterima di Gemit, saya pasti sesuaikan. Dan yang saya sesuaikan pun saya tahu itu Alkitabiah. Bukan sesuaikan, asal sesuaikan supaya cari perhatian kok karena undang lagi. Bukan, Bapak Ibu sudah tahu lah. Saya sudah jadwal di luar begini banyak. Kalau saya batingkah, saya tidak urus lagi di Kupang sini. Tapi tidak bisa, ini Injil masalahnya. Jadi tidak ada pandang begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, karena Tuhan kita ada Tuhan merendahkan diri, tolong kita juga seperti dia ya. Murid-murid bakal rampas posisi. Petrus, karena Yakobus dengan Yohanes minta posisi. Lalu Yesus tegur mereka. Yesus bilang begini. Ini, perhatikan. Matius 20. 26 sampai 28. 26 dia bilang begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Jadi kawan-kawan persekutuan doa. Persekutuan mulai jam berapa? 7 malam. Jam 7 kok jam berapa? Persekutuan Eklesia 6:30 itu sudah beres semua. Alat sudah beres semua. Dan itu dibutuhkan orang-orang rendah hati yang cepat datang. Tapi bagus, saya karena DMPD gabungan Fatfeto ini kan saya tahu. Itu sudah ada jadwal petugas. Kemarin saya syukuran di satu anak di sini Fatfeto yang sudah di marinir nih. Siapa? Angkatan Laut. Hubert itu paling setia, atur salon apa. Lihat pas dia tes, Tuhan angkat dia. Tuhan tidak larang jadi besar asal melayani. Tuhan tidak larang jadi besar asal jadi hamba. Lihat 27. Saya mau jadi besar, saya tidak mau jadi pendeta kecil. Saya mau jadi besar, makanya saya melayani sungguh-sungguh. Siapa mau kecil-kecil enak saja. Kalau Tuhan saya kasih akses boleh besar. Tidak ada yang larang besar, asal besar versi Yesus. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, saya juga mau terkemuka. Di antara
hambamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Layani, hormat satu dengan yang lain. Persekutuan yang ini kalau berkembang, ingat, persekutuan lain itu saudara kita, hargai mereka. Jangan persekutuan kayak beberapa persekutuan yang bertanding, sombong rohani. Ada satu persekutuan doa di sekitar Molafa. Habis persekutuan doa, penglihatan kiri kanan, keluar bakar rokok, isap rokok. Puji Tuhan, tadi mama ketua dapat penglihatan. Kalau mau persekutuan doa, tahu ranking 2 sedunia. Bayangkan ranking 1 udah di mana kok? Pokoknya ranking 2 di Molafa. Ngeri loh. Sambil hela rokok. Kota persekutuan di ranking 2. Mam tuh Eliana. Tuhan bilang pasal ranking 2. Apa coba urusan? Hela rokok berpersekutuan ranking 2. Kurang aja. Nah, mau rendah hati, teladannya siapa? Teladannya Tuhan Yesus itu, Allah yang jadi manusia itu. Makanya dia bilang begini, 28, sama seperti anak manusia. Teladani dia. Itu maksudnya jadilah, contohilah dia. Itu maksudnya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk hidup ini ditinggikan Tuhan. Persekutuan ini walaupun 2 tahun Tuhan pakai luar biasa. Teladani Yesus. Jangan ada yang hati nyonya, hati Tuhan di persekutuan doa. Amin. Semua hati hamba. Jangan hati nyonya, hati Tuhan. Semua melayani. Dan saya yakin persekutuan akan besar, akan bikin banyak terobosan, nama Tuhan dimuliakan. Tak usah target jauh, minimal tahun 2023 ini Eklesia berdampak besar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada banyak, jadi tambah 1 lagi ya. Siapakah Allah yang kita kenal melalui peristiwa Natal? Dia Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Saya gabung dia 2 sekali. Kalau kasih sebiasa, identik dengan pengorbanan. Tapi mungkin yang saya soroti lebih banyak adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kelahirannya ajaib. Saudara lihat toh? Maria tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi Tuhan bisa buat ada anak. Itu kuasa Tuhan. Dalam Natal ada bintang yang seperti punya perasaan, punya pribadi. Sehingga dia bisa bergerak. Beda dengan bintang-bintang lain. Itu yang tuntun para majus. Kalau bukan kuasa Allah apa coba? Amin. Jadi kuasa Tuhan begitu nyata di dalam Natal. Karena yang lahir itu yang Maha Kuasa. Makanya setelah dia menyelesaikan misi Bapaknya di dalam Matius 28 ayat 18, sama-sama baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa ini dia janjikan kepada kita dalam Kisah 1 ayat 8. Dia bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Persekutuan doa butuh kuasa. Melalui Natal kita kenal Allah kita, Allah Maha Kuasa. Dia penguasa dunia akhirat. Dia janji akan ada kuasa Roh Kudus. Dan dia bilang, kita orang percaya persekutuan doa, ingat, kita ini kelompok yang perang. Perang apa? Kita perang dengan kuasa gelap. Peperangan kamu bukan melawan darah dan daging. Amin. Makanya kemarin ada satu yang bilang, Ustadz tuh apa kok? Dia kentut di Alkitab. Dia bilang, lihat saya taruh Alkitab di pantat saya. Apakah dalam 1 bulan ini saya akan mati? Dia tempel di pantat, dia kentut 2 kali. Terhitung belum 1 bulan, dia sudah sekarat. Napas sesat 1. Nah, tapi kita kan tidak perang melawan darah dan daging. Amin. Kalau kita ini tidak persekutuan doa, tidak kenal Tuhan, wah, kita ke dulu dapat dia patah kaki tangan. Iya toh?
pukul sampai UGD. Sudah UGD, ambil pukul lagi, isi masuk lagi di UGD. Kan bisa saya begitu, tapi kan tidak bisa. Coba lihat itu ayat di dalam Efesus 6 ayat 10. Bilang apa itu ayat? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini kuasa untuk apa? Lawan darah dan daging, bukan lawan setan. Ya, 11. Besok habis. Tenang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu 12 bilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah dan seterusnya. Bapak Ibu, Paulus ada di mana waktu tulis ini? Di penjara. Tapi Paulus tidak tulis memprovokasi umat. Tandai mereka yang memenjarakan saya ya, dapat mereka di tikungan hantam. Tidak ada. Itu perang daging. Saudara yang suka benci orang, kepahitan dengan orang, kepahitan dengan tetangga, kepahitan dengan keluarga, kepahitan dengan temanmu, iri hati dia lebih sukses dari Anda, lalu Anda mulai gosip dia pun nama kiri kanan muka belakang, ya, Anda bertengkar seperti orang tidak kenal Tuhan, Anda sedang jatuh pada peperangan yang salah. Peperangan kita melawan darah dan daging. Melalui Natal kita kenal Dia Allah yang Maha Kuasa. Maka jangan takut. Kuasanya ada di dalam kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Kiranya melalui khotbah ini, saya dan saudara, anak-anak Tuhan, saya bisa gali panjang lebar. Tapi saya pikir 3 hal sudah mendatangkan kekuatan, sukacita bagi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu terkasih. Haleluya.